Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, kita bersyukur hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan mendapatkan nikmat bisa berkumpul menerima pelajaran pada hari ini. Nah, baik, seperti biasa sebelum kita belajar, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah, memohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Wahid isnani salasa, Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat padaku dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, pelajaran kita hari ini adalah tentang surah Al-Ma'un. Nah, setelah pekan lalu kita sudah belajar tentang membaca, menghafal, dan menulis surah Al-Ma'un, maka hari ini kita akan belajar tentang memahami pesan pokok yang terkandung dalam surah Al-Ma'un. Nah, kita ketahui bersama bahwa surah Al-Ma'un itu adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, dan kemudian terdiri dari 7 ayat dan merupakan urutan yang ke-107 dalam Al-Quran. Apa yang dijelaskan dalam surah Al-Ma'un? Nah, pesan pokok yang terdapat dalam surah Al-Ma'un, kita akan belajar dulu tentang sebab-sebab turunnya surah Al-Ma'un. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat atau sebab-sebab turunnya surah dalam Al-Quran. Nah, asbabun nuzul itu berupa bahwa kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad atau kejadian yang berhubungan dengan keseharian Nabi Muhammad di dalam menghadapi kaumnya. Nah, Al-Ma'un itu sendiri turun suatu ketika Abu Sufyan melakukan suatu sifat yang tidak terpuji, di mana dia menyembelih seekor unta dan kemudian dagingnya itu tidak dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena ada seorang yatim meminta daging dari unta yang telah disembelih tadi ini, tetapi Abu Sufyan tidak mau memberinya. Maka ketika itu turunlah ayat yang menegur atau tidak membenarkan perilaku dari Abu Sufyan itu sendiri. Nah, jadi ini merupakan pesan pokok yang terkandung dalam surah Al-Ma'un. Ya, pertama bahwa surah Al-Ma'un itu menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala karena mendustakan hari pembalasan. Dan kemudian juga sifat-sifat orang yang tidak menyayangi anak yatim, serta mereka yang lalai dalam kewajiban sholatnya serta berbuat riya. Nah, kita bahas satu persatu dari surah Al-Ma'un ini. Ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang tidak percaya kepada agama, orang yang meremehkan agama, atau orang yang melalaikan agama. Ada 4 ciri pokok dari orang yang melalaikan agama. Yang pertama adalah yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un ayat 2, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, menghardik atau mengusir atau mengabaikan atau membentak itu disebut menghardik. Nah, jika ada orang yang mengaku orang Islam tetapi dia sifatnya itu meremehkan orang miskin, anak yatim, atau menghardik atau mengusir anak yatim, maka itu mendustakan agama. Itu dianggap sebagai orang yang mendustakan agama. Dan kemudian yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, ini ciri kedua dari orang yang mendustakan agama. Karena agama itu menganjurkan kita untuk senantiasa memperhatikan orang yang miskin, memperhatikan orang yang membutuhkan. Jadi karena pahala besar bagi orang yang memperhatikan kebutuhan orang-orang miskin di sekitarnya dan kebutuhan anak yatim. Jadi perbuatan menyanyiakan anak yatim dan fakir miskin ini adalah perbuatan yang mendustakan agama. Nah, dan tempatnya adalah neraka. Nauzubillah. Nah, kita lanjut lagi bahwa ciri orang yang mendustakan agama adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Nah,
Adapun orang yang lalai dalam sholatnya, ada 3 ciri orang yang lalai dalam sholatnya. Yang pertama adalah ketika melaksanakan sholat, dia melaksanakannya pada akhir-akhir waktu, bukan tepat waktu. Nah, atau bukan di permulaan waktu. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang sholat tetapi tidak fokus pada bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat, tetapi pikirannya memikirkan hal-hal yang di dalam sholat, di luar sholatnya. Yang ketiga adalah orang yang melaksanakan sholat karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena ingin mendapatkan pujian, ingin dilihat oleh manusia bahwa dia melaksanakan sholat. Nah, itu adalah ciri dari orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, berikutnya adalah ciri orang yang mendustakan agama adalah alladzina hum yura'un, adalah orang-orang yang berbuat riya. Nah, siapakah orang yang berbuat riya? Itu adalah orang yang melakukan satu perbuatan bukan untuk mendapatkan ridho Allah, tetapi ingin dipuji oleh manusia. Melakukan misalnya bersedekah karena ingin dilihat bahwa dia bersedekah, memberikan sesuatu bantuan kepada orang lain bukan karena ikhlas, tetapi ingin disebut orang yang banyak harta dan sebagainya. Nah, itulah yang selanjutnya adalah orang yang wayamnaunal ma'un, dan tidak mau menolong dengan barang yang berguna atau barang yang bermanfaat. Nah, jadi inilah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mendustakan agama. Nah, semoga kita semua terhindar dari ciri-ciri atau tanda-tanda dari orang yang mendustakan agama, dan kita senantiasa tergolong orang yang melaksanakan agama, yaitu kita senantiasa melaksanakan sholat karena ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memberikan bantuan kepada fakir miskin, kita menyantuni anak yatim, dan kita memberi bantuan serta tidak berbuat sombong atau tidak berbuat riya. Nah, semoga pelajaran kali ini insyaallah anak-anak semua bisa memahami dengan baik kandungan atau isi pokok dalam surah Al-Ma'un. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.